Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perilaku dan perbuatan mereka mirip seperti binatang. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama. Pada awalnya, Nabi Nuh disukai kaumnya dikarenakan budi pekerti yang baik. Ia sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Namun setelah Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala, karena berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Sembahlah Allah, karena Allah Tuhan yang patut disembah. Mohon ampunlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rizki yang berlimpah, ucap Nabi Nuh. Para pemuka kaum tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Ia menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami, sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai kelebihan istimewa dari kami?" Setelah berbicara seperti itu, mereka meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih atas keingkaran kaumnya. Tidak hanya itu, ia pun menangis karena istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," ucap Kan'an. Nabi Nuh menjawab perkataan anaknya, "Wahai anakku, engkau salah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Istri Nabi Nuh berkata, "Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun." Kan'an bersama ibunya meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari perbuatan kaum Nabi Nuh sewenang-wenang. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat suka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka lebih miskin. Saat itu harta menjadi ukuran bagi ketinggian martabat seseorang. Para budak diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. "Wahai Nuh, jika engkau menginginkan harta, kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun kamu harus menghentikan dakwahmu," ucap pemuka kaum kafir. Mereka mengira Nabi Nuh akan menerima tawaran mereka. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Biarlah Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh dengan tenang. Semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi muka Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak kebenaran, selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu, karena Allah bermaksud menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu para malaikat. Lihat saudara-saudara, Nabi Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Hendak di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan bukan musim penghujan, ujar seorang pemuka kaum kafir yang melihat kegiatan Nuh. Setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dia bawa. Setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak berhenti selama beberapa hari, sehingga air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an yang hampir tenggelam.
Maka Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kau menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah." Kan'an tidak menghiraukan ajakan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak pegunungan, namun air bah segera menenggelamkannya. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menelan kembali airnya. Maka surutlah banjir itu. Kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Judi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka.